Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesugihan Gunung Kemukus. Gunung Kemukus sebuah nama yang sudah terkenal di kalangan masyarakat Jawa, terutama di daerah kota Sragen. Gunung ini dikenal bukan hanya karena keindahannya, tetapi juga karena kisah-kisah menyeramkan yang beredar seputar praktik pesugihan yang terjadi di sana. Salah satu kisah yang paling mengerikan datang dari seorang pria yang bernama Wanto. Wanto yang terjerat dalam pesugihan di Gunung Kemukus. Wanto adalah seorang petani miskin yang hidup di sebuah desa kecil di daerah Jawa Tengah. Meskipun Wanto bekerja keras setiap hari, hidupnya tidak pernah berubah. Istrinya, Wagiarti, sering mengeluh karena keadaan mereka yang semakin sulit. Wanto merasa frustasi dan terpojok. Hingga akhirnya Wanto mendengar desas-desus tentang pesugihan yang bisa membuat seseorang menjadi kaya dalam sekejap. Pesugihan ini katanya dapat dilakukan dengan melakukan ritual khusus di Gunung Kemukus. Dikabarkan bahwa untuk mendapatkan kekayaan melalui pesugihan Gunung Kemukus, seseorang harus melakukan ritual tertentu dengan syarat-syarat yang sangat berat. Salah satunya adalah melakukan hubungan badan dengan seseorang yang tidak dikenal sebagai bentuk persembahan untuk mendapatkan berkah dari makhluk gaib yang ada di Gunung Kemukus. Wanto yang tidak tahu banyak tentang hal ini, tetapi tergoda oleh janji-janji kekayaan, akhirnya memutuskan untuk mencoba. Pada malam yang gelap, dengan langkah penuh ketakutan, namun penuh harapan, Wanto menuju Gunung Kemukus. Di sana, Wanto bertemu dengan seorang wanita misterius yang berpakaian serba putih. Wanita itu mengatakan bahwa Wanto harus mengikuti segala perintah dan ritual yang diajarkan agar dapat menerima kekayaan yang dijanjikan. Tanpa berpikir panjang, Wanto mengikuti semua instruksi tersebut yang akhirnya membawanya untuk melakukan hal yang tak terbayangkan. Ritual yang mengerikan di tengah hutan yang sunyi. Keesokan harinya, Wanto pulang ke rumah dengan perasaan campur aduk. Wanto merasa ada yang aneh, seolah ada yang berubah dalam dirinya. Namun, yang membuatnya terkejut adalah saat Wanto tiba di rumah, tiba-tiba Wanto mendapatkan uang dalam jumlah yang sangat besar yang tidak pernah Wanto harapkan sebelumnya. Tanahnya yang tandus mulai menghasilkan panen yang luar biasa. Dan dalam waktu singkat, Wanto menjadi sangat kaya raya. Namun, kekayaan yang Wanto peroleh tidak datang tanpa harga. Semakin lama, Wanto merasakan ada yang mengikutinya. Sesuatu yang tidak kasat mata, namun sangat terasa. Wanto sering mendengar suara bisikan lembut yang memanggil namanya. Wanto. Suara yang sangat akrab,
namun sangat menyeramkan. Saat ia tidur, Wanto merasakan ada tangan dingin yang merayapi tubuhnya. Suatu malam, Wanto terbangun dengan ketakutan saat melihat bayangan wanita berpakaian putih yang muncul di ujung tempat tidurnya. Wanita itu menatapnya dengan mata yang kosong, penuh dengan amarah. Sudah waktunya untuk membayar, Anto. Suara wanita itu terdengar mengerikan di telinganya. Sejak saat itu, kehidupan Wanto berubah menjadi mimpi buruk. Setiap hari, Wanto semakin merasa terhantui oleh makhluk gaib yang datang menagih janjinya. Wanto merasa semakin lelah, seperti ada energi yang terkuras habis dari tubuhnya. Hal-hal aneh mulai terjadi di sekitarnya. Tanaman di kebunnya tumbuh dengan cara yang tidak wajar. Binatang peliharaannya tiba-tiba mati dalam keadaan yang mengenaskan. Dan suara-suara aneh terus mengganggu pikirannya. Semakin lama, Wanto merasa dirinya semakin hilang kendali, baik fisik maupun mental. Wanto mulai kehilangan pekerjaannya, kehilangan kesehatannya, dan semakin terisolasi dari orang-orang di sekitarnya. Puncaknya, suatu malam ketika Wanto duduk di depan rumah, tubuhnya mulai terasa dingin dan kaku. Di depan matanya, Wanto melihat bayangan wanita berpakaian putih itu lagi. Bayaranmu telah tiba, Anto. Kata wanita itu dengan suara yang keras dan penuh kebencian. Pagi harinya, Wanto ditemukan tewas di halaman rumahnya. Wajahnya mengerikan, seperti terkejut dan ketakutan. Beberapa warga desa yang datang untuk memeriksa jenazahnya mengatakan bahwa tubuh Wanto tampak seperti telah dirasuki oleh sesuatu yang tidak manusiawi. Di sekitar tubuhnya ditemukan bekas-bekas luka yang aneh dan menyerupai cakaran makhluk yang sangat besar. Kisah Wanto pun menyebar ke seluruh desa dan banyak orang-orang mulai menghindari Gunung Kemukus karena mereka tahu bahwa pesugihan yang terjadi di sana bukanlah jalan yang benar. Mereka yang tergoda dengan janji kekayaan harus membayar harga yang sangat mahal, yaitu kehilangan jiwa mereka, menjadi terjerat dalam kutukan abadi. Dan hidup dihantui oleh makhluk gaib yang tidak akan pernah meninggalkan mereka. Gunung Kemukus kini dianggap sebagai tempat yang terlarang, dan cerita tentang Wanto tetap menjadi peringatan bagi siapa saja yang berani mencoba pesugihan yang mengerikan itu. Hanya kepada Allah lah kita meminta pertolongan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.